Halo semuanya, kali ini kita bakal lanjut lagi buat nyoba Laravel kita ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah nyobain model-model, sekarang kita bakal belajar yang berhubungan dengan event ya, yaitu observer, model observer. Jadi observer itu kayak ya sesuai namanya ya, temen lu nih yang lagi diem terus lu observasi dia lagi ngapain, nah lu akan ngelakuin apa kalau dia ngelakuin apa. Misalnya wah ini dia liatin lu nih terus kayaknya mukanya kayak aneh banget nih, mungkin dia kayaknya bakal minjem duit sama lu. Oke, coba kita langsung coding aja ya. Nah di sini udah ada Laravel 9 gua, udah gue install fresh di .env, udah gua konfigurasi sesuai dengan settingan lokal gue ya. Gue pakai Postgre, terus di sini ada DB host, port, database, username, password. Dan di dalam database gue, ini data grid, ini udah gue buat database namanya belajar Laravel sesuai dengan yang ada dalam DB database. Oke, mantap. Nah, sekarang terus yang pertama yang harus lo lakuin adalah buat dulu satu model baru aja. PHP artisan make model, namanya adalah account. Lalu -m, lo mau buat satu migrasinya juga gitu. Lalu di dalam database migration ini bentar. Ada dua ya. Bentar. Gua hapus satu dah. Ini kayaknya gua tadi bekas ini belum gua hapus. Terus di sini lo tinggal tambahin aja string misalnya, lalu customer ID, terus table string, ada juga account number, ada juga table table string misalnya product code, product code product code. Lalu yang terakhir lu perlu yang namanya balance ya, table big integer balance gitu. Nah di sini di dalam ini gue ganti jadi big integer juga, lalu udah gitu aja dulu ya. Nah terus ini akan udah kita buat migrasinya, lalu kita coba cek di dalam app model kita. Di sini kita tambahin property namanya adalah fillable, lalu namanya adalah customer ID, kita bakal fill semua ya, account number, lalu juga ada yang namanya product code, ada juga yang namanya balance gitu. Oke, sip. Oke, udah semua. Lalu gimana cara kita ngebuat observer? Yang pertama adalah lu buat dulu observernya ya. PHP artisan make observer kayak gini, PHP artisan make observer, lalu nama observernya apa, bebas aja, nggak nyambung juga nggak apa-apa, tapi harusnya nyambung ya. Lu nambahin account observer gitu misalnya, jadi orang tahu nih apa nih pakai buat apa nih. Lalu dash modelnya pakai apa, yaitu account. Sip, gue enter. Nah dia akan ada di dalam folder app lalu observer kayak gini. Nah di sini ada account observernya. Ini ada beberapa event yang ada di sini, ada created, updated, ada deleted, ada restored, ada force delete. Yang dua terakhir ini by default dia nggak bisa kepanggil, karena kalau lu mau pakai yang dua ini lu harus berhubungan dengan yang namanya soft delete. Karena restored ini dan juga force delete ini ya adanya di soft delete ya. Jadi kita yang bisa kita pakai ada deleted, updated, dan juga creatednya ini gitu. Tapi nggak semua, maksud gua nggak semua event yang bisa di-handle ada di sini. Lu kalau coba buka di account terus ada di modelnya gitu. Nah di dalam sini, di dalam hash event ini ada banyak event sebetulnya. Lu bisa lihat di sini nah ini dia eventnya. Ada retrieved, created, update, banyak banget. Cuman beberapa doang yang bisa ada di dalam sini. Intinya dia akan ngelakuin sesuatu kalau trigger itu dijalanin, kayak nge-created atau waktu dia creating gitu. Oke. Kita langsung aja ke contohnya aja. Di sini gua mau buat satu controller baru, namanya adalah account controller ya. Make controller, lalu API account
controller, terus API, lalu modelnya adalah account gitu. Oke, sip. Lalu di dalam roots lalu API kita mau buat satu ini ya, root baru API resource yaitu accounts. Lalu di sini kelasnya adalah account controller class. Sip. Nah, yang pertama bukan yang pertama, pertama mulu. Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita harus meregister si observernya. Karena observer udah ada nih, kita harus register dulu dong. Nah, ini punya siapa nih, atau siapa yang bakal nge-listen observer tersebut? Yaitu lu bisa pergi ke provider, lalu ke app service provider, di paling bawah di booted lu bisa register. Caranya adalah kita nyebutin modelnya apa, yaitu account, observe, ke kelas ini tadi apa namanya, account observer gitu, account observer class. Sip. Atau cara yang sering gue pakai nggak gini, gue komen aja. Yang gue pakai biasanya adanya di dalam event service provider di sini. Kalau lu lihat di dalam service provider itu ada observer di sini nih. Biasanya gue pakai ini, jadi gue taruh di event gitu. Lalu gue tinggal bikin aja array-nya. Nah, yang pertama modelnya apa? Yaitu account class. Lalu value-nya yaitu list of servernya, account observer gitu, lalu kelas kayak gitu. Jangan lupa terakhir ada koma. Biar apa? Biar developernya nggak nih harus nambahin koma lagi ya kan. Jadi dia tinggal enter aja harusnya. Lebih enak gitu. Oke. Jadi lu bisa lebih dari satu observernya, mungkin 2, 3, 4 yang nge-watch dari si account kelas ini gitu. Di dalam controller tadi kita udah buat ya. Coba kita pergi ke API account controller. Di dalam store nih, waktu nge-create waktu created gua mau buat satu data. Jadi di sini gua mau nambahin satu model baru, PHP artisan make model, namanya adalah account limit M gitu. Jadi nantinya si account limit ini akan masuk ketika dia melakukan transaksi. Misalnya dia transaksi hari ini 10.000, maka jadi 10.000 daily usage-nya. Lalu nambah lagi jadi 20, 30 gitu. Nah, nanti dia akan dilimit ketika produknya berapa. Misalnya produknya hariannya cuma 100.000. Nah, ketika dia nyampe 100.000 maka mungkin akunnya tidak bisa digunakan lagi gitu. Untuk transaksi pada hari itu. Jadi di database migration gua mau nambahin satu data. Yang pertama adalah account ID-nya dulu ya. Big integer, yaitu account ID. Lalu di sini kita bikin big integer juga, daily usage gitu. Biasanya gitu ya. Jadi di perbankan itu ada yang namanya penggunaan harian ataupun gini ya, penggunaan bulanan gitu. Jadi ketika dia udah mencapai limit, dia nggak bisa lagi menggunakan akun tersebut untuk transaksi. Oke, sip. Jadi gue mau ketika si account ini di-create, maka ini juga ke-create gitu. Nah, caranya adalah kita pergi ke dalam observer tadi yang di sini, observer account. Waktu dia created, tinggal kita tambahin aja di sini kan, account limit gitu, create. Apa yang kita create ya sesuai dengan yang ada di sini, yaitu yang pertama ada account ID. Account ID itu ya account dari ID gitu, yang sekarang kita create. Lalu daily usage kita tambahin aja jadi set 0 gitu. Lalu ini monthly usage-nya juga kita set jadi 0. Oke, sip. Nah, coba gua migrate ya, artisan migrate. Jalan migrasinya, terus di account controller coba kita buat di sini ya. Jadi ketika dia ngirim ke store, kita mau create sebuah account baru ya. Account lalu create gitu. Sip. Lalu account numbernya kita mau ambil dari request account number.
Ini kita nggak ngelakuin validasi ya, anggap aja dia ya dewa lah, jadi nggak perlu ngelakuin validasi. Lalu product code kalau nggak salah, lalu request product code, anggap aja udah pasti benar yang dikirim oleh si customer ya, karena kita cuma mau ngetes observernya doang. Lalu customer ID kalau nggak salah ya, request customer ID kayak gini. Lalu balance-nya kita set dulu ke 0 gitu, sip. Lalu kita return respon JSON gitu, misalnya data account. Nah kayak gini. Sekarang coba kita hit ke database kita. Sebelumnya kita coba jalanin dulu ya, serve gitu, sip, udah jalan. Sekarang gua coba buka Postman, lalu gua tambahin satu request baru, TP localhost 8000 API account. Lalu di sini gue ganti jadi post, lalu bodinya gue ganti ke raw, ininya tipenya adalah JSON. Tadi gue perlu customer ID yang pertama, lalu gue juga perlu account number, lalu juga gue perlu namanya product code. Jadi customer ID misalnya satu aja, ini boleh ngasal. Lalu account numbernya gue tambahin kayak gini, ngasal juga. Lalu product code-nya misalnya SA gitu, saving account. Sekarang gue coba send. Nah, dia bilang oke, ini ada miscom ya. Kenapa? Karena kita belum nambahin ke dalam account limit nih. Coba kita buka dulu account limit. Nah, ini kita tambahin protected variable-nya, yaitu customer ID, lalu juga daily usage, dan juga monthly usage. Kayaknya biar lebih aman kita kopas deh. Coba bentar kita kopas dulu dari sini nih, account ID. Mana ya tadi ya? Hilang. Nah ini nih, coba kita bener gak? Salah. Tadi gue nulisnya customer ID anjir. Kayak ini, terus only used kayak gini. Oke, mantap. Sekarang coba kita send ulang. Dia bilang monthly used. Oke, karena monthly usage-nya kita nggak set ya. Coba kita pergi dulu ke dalam observer kita di sini. Nah, ini kita belum set ternyata ya tadi ya. Aduh. Coba kita send sekarang. Nah, mantap. Ini udah berhasil ke create. Coba kita cek ke dalam table kita ya. Di sini gue coba refresh. Kita introspection. Jadi di sini kita cek account limitnya masuk harusnya. Nah, masuk ya langsung ya. Jadi dia otomatis masuk karena kita taruh di observer nih. Nah, kalau ini sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Tadi karena ini ya gagal ya waktu kita create account limit, tapi akunnya udah ke create gitu. Kita lihat di sini dia akan masuk ke dalam sini. Kenapa? Karena tadi kita ngelakuin di dalam observer ini ya, created ini artinya dia udah tersimpan di dalam database ya. Lalu contoh yang kedua, gue mau naruh di dalam deleted, jadi ini bakal gue hapus. Ketika si akun ini dihapus, maka akun limit juga bakal dihapus gitu. Sebetulnya nggak mungkin ya akun itu dihapus, mungkin ditutup gitu, tapi nggak apa-apa, kita bikin aja dihapus gitu. Jadi di sini account limit ini where gitu, yang account ID-nya account ID, maka kita akan delete kayak gitu. Nah, sekarang coba kita buat rootesnya, atau kita buat dulu deh di akun controllernya. Kita scroll paling bawah biasanya, lalu account delete kayak gini, lalu kita return respon no content kayak gini. Sip. Sekarang kita coba buka di Postman, lalu kita hajar kayak gini. 8000 API account gitu. Tadi ID-nya berapa ya? 3 bener. Kok bisa pas banget ya 3 ya? Gue sudah merencanakan itu.
lalu gue delete. Nah sekarang kalau gue coba send, statusnya 204 no content. Sekarang kita coba cek di DB kita refresh. Nah akun limitnya kehapus, akunnya kehapus. Kalau kita coba buka akun limitnya juga ikutan kehapus gitu. Mantap ya. Nah contoh yang ketiga, kita mau naruh event observer ketika dia ini nih updated. Contoh gini ya, kita mau buat satu model baru, jadi kita mau bikin table audit untuk akun ya, PHP artisan make, misalnya apa ya, nggak usah lah, make audit, make model harusnya, make model audit change gitu M. Jadi nanti setiap perubahan akan kita simpen di sini gitu. Di database migration, nah ini kita buat ini ya, jadi table, lalu apa ya nih, big integer aja kali, key ID gitu misalnya. Jadi kita naruh di key-nya atau ya primary key-nya, lalu tablenya kita bikin string, lalu kita buat di sini modelnya apa, lalu table misalnya text gitu, lalu before update atau mungkin old ya, old data text gitu, lalu new data gitu. Sip. Jadi old data dan new data kita akan isi JSON ya. Jadi kita bakal perlu casting nih di audit change ini, kita perlu casting protected cast lalu tadi apa ya, old data adalah array, lalu new data juga array. Sip. Sekarang kita coba migrasi ya, PHP artisan migrate. Nah sip. Sekarang kita coba buka observernya, atau ya kita buka observernya dulu di sini. Nah ketika updated kita bakal ngecek ya, enggak usah updated ya, ini kan udah tersimpan. Kita bakal ngecek di waktu updating. Coba ya kita lihat di modelnya account, lalu kita lihat model, ada satu namanya updating kalau nggak salah. Nah ada kan event namanya updating nih, jadi kita bisa pakai nih. Contoh nih gue copy aja, gue taruh di sini updating gitu. Lalu yang pertama kita harus cek dulu, ini ada perubahan nggak sih gitu. Caranya adalah kita cek di account, misalnya is dirty. Kita lihat di sini. Dia bilang determine if the model of any of the given attribute has been modified. Jadi artinya kita bakal ngecek apakah si field tersebut ada perubahan atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan baru kita taruh, tapi kalau nggak ada perubahan ya nggak usah. Jadi kita bakal ngecek semuanya. Yang pertama kita bakal ngecek tentu aja si account numbernya, kita bakal ngecek ada perubahan atau enggak, lalu atau mungkin ada perubahan di dalam si account ini is dirty dari apa ya, mungkin balance ya. Nah ini krusial banget karena lalu account, lalu is dirty dari apa nih, product code ya, product code. Maka kalau dia ternyata ada perubahan salah satu dari tiga ini, kita mau ngelakuin insert ke dalam ini audit ini ya, audit change ya. Jadi di sini audit change create. Yang kita create yang pertama adalah apa ya tadi, key ya, key ID ya, key ID account ID, lalu model adalah account class gitu. Lalu ada juga old data adalah, nah old data kita ambil dari sini ya, old data kita ambil dari account get original. Nah kayak gini, udah old data. Lalu new data kita ambil dari account nih, yang ini. Sip. Sekarang kita pergi ke audit change dulu, kita tambahin field label ya, protected field label, lalu apa aja nih, key ID, lalu apa lagi tadi gue lupa dah,
old data, lalu new data, ada juga model kalau nggak salah ya, model gitu. Di sini coba kita lihat lagi di dalam audit change-nya, nih lupa titik koma. Lalu di account observer-nya model bener ya. Oke, sip. Sekarang kita execute. Hahaha. Kita lihat di account controller-nya, di dalam update kita coba update ya. Jadi account number, atau langsung aja update gitu. Update account number. Kita bakal ganti dengan request, atau gue copy aja dari sini biar kita nggak capek ya. Ini gue copy aja kayak gitu. Terus tinggal gue return respon JSON, datanya adalah account. Sip. Coba gue lakuin update. Caranya kayak gini, lalu gue copy paste di sini, gue put. Tapi bentar, gue create dulu ya. Tadi kayaknya udah dihapus dah. Gue create dulu. Nah, ini ID-nya 4. Coba kita taruh ya. Di sini kita copy aja, kita taruh di body, raw, lalu JSON kayak gini. Nah, terus apa yang gue ganti ya? Ini aja dah. Ganti 1, lalu gue ganti jadi CC gitu. Oke, coba kita send. Moment of truth. Ding 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 ding. Not found, salah. ID-nya 4 harusnya. Gue coba send. Nah, dapet. Kita cek sekarang di table database kita. Kalau dilihat di sini harusnya nambah 1. Nah, ini. Audit change. Tada, dapet ya. Key ID-nya 4, modelnya ini. Lalu yang old-nya ini, yang 9 ya. Ini old nih. 9 produknya SA, lalu new datanya adalah ini. Oke. Jadi kayaknya itu aja untuk ini ya, untuk observer atau nyoba observer kita pada kali ini. Tapi apa ya? Gue kurang kalau ini ya, kalau misalnya kalian mau pakai observer, sebisa mungkin kalian bisa buatin dokumentasi yang jelas ya, karena ini tuh hubungannya dengan hidden code. Jadi orang tuh kadang nggak aware soal hidden code ini kan. Jadi kalau udah makin besar nih ya, kita harus hati-hati main ini karena tricky banget. Orang yang nggak ngerti Laravel terus dia kaget pasti ketika create code tiba-tiba datanya tiba-tiba ke insert gitu. Apa yang salah nih? Nah, dia pasti bingung tuh kalau dia nggak ngerti Laravel. Ada observer di sini. Jadi agak-agak tricky gitu. Oke, itu aja. Thank you semuanya.